untuk mendaftarkan di kantor gereja. 3. Diadakan lomba-lomba yang akan dikoordinir oleh para ketua UIG Jemaat Rantepao. 4. Diadakan pencarian dana oleh seksi usaha dana dengan aksi kalender tahun 2023. Warta tambahan, ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan Rabu 30 November pukul 19.00, tempat gedung gereja Jemaat Rantepao. Pelayanan firman Pendeta David Tiranda STH, liturgis Saudari Jane Sonda. Demikian beberapa penekan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Kita akan bersama-sama bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari hidup kita, dan kita akan beribadah, berhimpun menghadap Allah. Selamat hari Minggu. Berdasarkan kalender gerejawi, minggu ini kita memasuki masa atau minggu Advent yang pertama. Masa Advent akan kita rayakan selama 4 minggu ke depan adalah perayaan yang bermakna ganda. Pertama adalah masa-masa persiapan menyambut perayaan Natal dalam rangka menghayati dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kedua adalah masa perenungan sekaligus pengharapan akan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman. Di bawah tuntunan tema memantulkan terang Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, menghampiri hadirat-Nya dalam ketulusan hati. Mari berdiri. Isi dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, Allah adalah kasih.
Dan karena Ia mengasihi kita sedemikian rupa, Ia selalu rindu untuk bersekutu dengan kita semua. Kalau kita datang hari ini itu karena kuasa Roh Kudus memenuhi undangannya untuk bersekutu dengan Dia. Tapi Allah bersabda, "Hendaklah kamu kudus, karena aku kudus." Kita tidak kudus, kita berdosa. Karena itu, syukur kepada Allah yang telah memelihara kehidupan kita kemarin hingga hari ini. Dan kita boleh dimungkinkan memasuki minggu Advent mulai hari ini. Namun dalam rasa syukur atas perkenaan Tuhan bagi kita, marilah kita terbuka di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita dalam kesadaran bahwa tangan pengampunan selalu terbuka bagi orang berdosa yang mau bertobat. Dosa adalah rusaknya hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan lingkungan. Amin. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengenal dan mengetahui siapa kami sesungguhnya. Engkau melihat bahwa hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami penuh dengan dosa dan kelemahan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh,
saudara, Allah kita adalah kasih. Karena kasih-Nya Ia menerima kita apa adanya. Tapi Dia tidak mau membiarkan kita seadanya lagi. Karena itu Ia memberikan kepada kita petunjuk hidup baru untuk kita tidak hidup seadanya lagi. Petunjuk hidup baru mengatakan, hai kamu keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 122 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 122 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, Mari kita pergi ke rumah Tuhan. sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu. Di pintu gerbangmu, hai Yerusalem, Hai Yerusalem yang telah didirikan, sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, Aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. oleh karena rumah Tuhan Allah kita, Aku hendak mencari kebaikan bagimu. amin. Mari kita menyiapkan hati untuk membaca tiga lagi bacaan kita. Untuk itu mari kita berdoa. Kami sudah datang di bait-Mu yang kudus, dan itu kami yakini sebagai kuasa Roh Kudus untuk memenuhi undangan-Mu, bersekutu dengan Tuhan dan sesama, mengalami hadirat-Mu di sini dalam bentuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus yang sudah mengundang dan mengantar kami, fokuskan pikiran dan hati kami kepada firman-Mu yang adalah tanda kehadiran-Mu di sini, supaya kalau kami membaca dan merenungkannya,
seluruh pikiran kami terfokus ke sana. Berfirmanlah, kami semua mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita yang pertama dari Yesaya 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau. Pemangkas bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dan pada waktu kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil hari ini atau bacaan yang keempat dari seluruh bacaan kita yang 4 itu, Mazmur kita sudah baca bersama. Matius 24 ayatnya yang ke-37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Silakan duduk. Kalau kita hadir ibadah minggu lalu, bacaan kita yang pertama yaitu Mazmur berbicara tentang kebahagiaan orang yang percaya kepada Allah Yakub. Dan bacaan kita hari ini menekankan lagi tentang kepercayaan kepada Allah Yakub itu. Jadi ibadah kunci tahun kalender gerejawi minggu lalu berbicara tentang Allah Yakub. Dan hari ini selamat tahun baru kepada kita semua. Hari ini tahun baru kalender gerejawi kita, Advent yang pertama, juga berbicara tentang mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. GMKI sedang kongres. Adakah peserta kongres di sini? GMKI ada? Tidak ada. Saya dengan teman dari Jakarta, Pendeta Dr. Martin Sinaga, menjadi pembicara di kongres itu. Sebelum Dr. Martin Sinaga yang dipakai oleh Bapak Jokowi di BPIP datang, dia ke Yerusalem dan ke Mesir. Dan dia wisata rohani sambil membuat refleksi tentang 2 tempat ini. Pertama, ketika dia mengunjungi Mesir, gereja sampah, di mana sekitar 30.000 orang Kristen hidup jadi pemulung sampah.
Dan mereka membuat gereja dari gunung batu, mereka pahat itu gunung batu yang ada dekat situ menjadi gereja yang bisa menampung 20.000 orang dan rata-rata pemulung sampah orang Kristen itu. Dan inilah refleksinya sebagai seorang pendeta dan banyak belajar tentang sejarah. Dia bilang begini di Mesir. Di pinggir kota Kairo, Mesir, di depan pintu wilayah Bukit Mokattam, di tempat pembuangan akhir atau TPA, itu adalah tempat tinggal 30.000 keluarga Kristen Koptik. Koptik itu artinya keturunan Firaun. Jadi orang Kristen itu mengklaim dirinya sebagai keturunan asli Firaun. Dan mereka umumnya bekerja sebagai sabbalen atau pemulung sampah. Lalu dia bilang begini, apakah nasib minoritas Kristen di Timur Tengah akan seperti ini? Yang hidup di pinggir kota dan jadi warga kelas sampah? Hal ini terkait dengan politik Mesir yang sejak kedatangan penguasa kekhalifaan Fatimiyah menggerus gereja. Belakangan saat Presiden Morsi dari Partai Ikhwan berkuasa, Partai Ikhwanul Muslimin itu semacam PKS-nya Indonesia, makin terpojoklah gereja ketika Morsi berkuasa atau PKS-nya Mesir itu. Makanya kini Patriark Koptik mendukung penggulingan Morsi. Karena di bawah Morsi orang Kristen tertekan luar biasa. Dan baru kali ini Presiden Mesir El-Sisi datang bernatal berterima kasih atas dukungan gereja, yaitu 10% dari populasi Mesir itu. Di pihak lain, jemaat di kampung sampah ini memiliki legenda tentang mujizat. Saat Khalifah Mutsi mulai berkuasa, terjadi mujizat atau gempa tahun 979 yang membuktikan bahwa iman sebiji sesawi yang menggeser gunung. Karena waktu gempa itu gunung bergeser. Maka terbukalah ruang di Bukit Mokattam, terbuka ruang sedikit, lalu mereka pahat, lalu jadi gereja. Di bukit inilah selanjutnya pada tahun 70-an Nasser dan Sadat melakukan penataan kota. Lalu umat Koptik membangun gereja di gua bukit ini. Mereka memahat dan bisa menampung 20.000 orang yang disebut gereja sampah itu. Dengan segala energi bukit itu berlubang menjadi gereja menampung 20.000 jemaat. Dan mereka berhasil mendirikan 3 rumah sakit. Sekalipun hidup dari hasil memulung sampah warga Kairo. Jadi, kata dia, ada politik penggerusan di Mesir ini terhadap orang Kristen. Tapi ada politik penyintasan. Penyintasan itu artinya bagaimana bisa bertahan di dalam penderitaan itu. Ada politik penyintasan dari orang Kristen pemulung ini. Hati saya terenyuh, tapi gema nyanyian gereja di gua ini meneguhkan pengharapan saya, katanya. Ya, itu waktu dia mengunjungi Mesir. Lalu dia mengunjungi Yerusalem. Ini refleksinya. Mengapakah Yerusalem disebut sebuah kota suci? Kota ini sejak berdiri 3.000 tahun telah diserang dan ditaklukkan sampai 14 kali. Tiada duanya. Sejak Umar, Persia, tentara salib, Ottoman dan Inggris, kota ini berlapis dalam jejak keruntuhannya. Juga restorasinya. Belum lagi tentang benturan berbagai bangsa dan konflik politik modern yang dialami kota ini, yang pernah bersimpah darah sampai di lutut. Gerbang-gerbangnya tampak menjanjikan jalan Mesias yang akan datang. Masjid-masjidnya menunjukkan iman yang teguh dari penghuninya, dan gereja-gerejanya menunjukkan jalan derita dan kebangkitan Yesus. Setiap kita akan menemukan Yerusalem kita, kata Ishak Rabin, Perdana Menteri yang ditembak mati itu.
Itulah arti kesucian, itukah arti kesucian kota itu? Bahwa dengan segala benturan, keruntuhan dan restorasinya, kita menemukan diri kita di dalamnya dan menemukan kesucian harapan yang kita masing-masing tetapkan. Dan saya selalu rindu ke gerbang Yerusalem dengan sedemikian kisahnya itu. Nah, lalu dia datang di Toraja. Kami ceramah berdua. Ketika saya ceramah, dia mendengarkan ceramah saya. Saya memperkenalkan sejarah Toraja kepada peserta kongres. Dan beginilah refleksinya, ada semua di Facebooknya ketika dia pulang. Dia bilang begini, dengan gunung-gunungnya yang melingkupinya, Toraja juga memiliki sejarahnya yang dramatis. Jadi dia kutip dari ceramah saya ini. Di tengah kota Makale ada patung Laki Padada, seorang pengelana yang mencari jawaban eksistensialnya yang disebut mencari tang mate itu. Namun di bukit-bukitnya ada banyak kopi tumbuh dan sempat jadi sasaran penaklukan kerajaan di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan perang kopi itu. Bahkan budak pun hendak diambil dari tanah Toraja ini. Tapi orang Toraja selalu melawan. Malah drama lain semakin genting. Pasukan Kahar Musakkar selama 15 tahun hendak juga menaklukkannya dengan keislaman. Tapi dilawan orang Toraja dengan gigih. Bahkan sampai melahirkan para martir gereja. Teman saya Pong Sundun, teman saya Pong Sundun melihat sudut teologis di sini, dan saya tak bisa menahan haru mendengar ceramahnya. Kata Pong Sundun, maksudnya saya, dalam legenda Toraja ada tangga dari langit yang menghubungkan tanah ini dengan yang ilahi, seperti tangga Yakub yang dikisahkan Alkitab. Karena Toraja dikelilingi kekuatan yang hendak membinasakannya, maka mereka mendapat tangga sorgawi untuk sintas bertahan, yang kini mereka kenal sebagai Kristus sebagai tangga kehidupan. Jadinya bagi saya, suatu daerah akan dicintai dan dikunjungi karena alamnya seperti Toraja, tetapi juga karena sejarahnya serta daya juangnya menghadapi pelbagai serangan. Dan saya bersyukur sudah 5 kali berkunjung ke Toraja dan tak habisnya merasa direnggut oleh negeri di atas awan ini. Begitu refleksinya di Facebook. Kawan saya ini, kami sama-sama S2 dulu dan sama-sama menyelesaikan S3 juga. Saudara, memang kisah Yakub itu kalau kita hanya melihatnya dalam perspektif Perjanjian Lama, seperti mimpi biasa saja. Seperti mimpi biasa. Ada tangga yang naik ke langit, lalu ada malaikat turun naik di tangga itu, lalu Tuhan sendiri turun berbicara kepada Yakub. Dia bilang begini, jangan takut Yakub, pergilah ke negeri pamanmu Laban. Aku akan memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yakub bilang, dia terbangun dari mimpinya dan dia bilang, Ondo, tadi pokadalan di Kondo, tapi kira-kira begitu. Ondo, ternyata Tuhan ada di sini, tapi aku tidak menyadarinya. Karena di bahasa sehari-hari ternyata Tuhan ada di karaoke, tapi aku tidak menyadarinya. Ternyata Tuhan ada di mana-mana. Kupikir Tuhan itu hanya ada di kampungku. Atau seperti kita sekarang ini sering melokalisasi Tuhan, bukan?
dak mimbakar sisto gereja tu dini. Jadi yang najom lu gereja, lo saling gereja tuh, maadim mo to. Berarti Tuhan dilokalisasi. Ya seperti mimpi biasa. Tapi saudara, ketika Yesus datang di dunia ini, ada seorang pengikutnya namanya Filipus. Jadi Yesus pergi mencari murid-murid, dapat Petrus, ikutlah aku, dapat Yakobus, ikutlah aku, semua ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Filipus juga begitu. Tapi ketika Filipus sudah mengikuti Yesus, dia ingat ada temannya bernama Natanael yang setiap sore berdoa di bawah pohon ara menunggu kedatangan Mesias. Namanya Natanael. Setiap sore pulang dari kebun berdoa di tempat yang sama, berdoa kapankah Mesias itu datang. Lalu Filipus ingat temannya ini, dia lari, dia datang kepada Natanael. Kena bahasa totemo, bahasa anak muda. Bosku, bosku. Ada mi. Apa? Ada mi. Siapa? Mesias. Di mana? Ada di Nazaret. Nah, kami, Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret pada waktu itu pusat kejahatan. Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, yo, ikut muka. Ikutlah dia. Sampai di sana, Filipus bilang sama Tuhan Yesus, ya bahasa anak muda, bosku, ini temanku, mau juga ikut. Lalu Yesus bilang, saya kenal kau kan yang selalu duduk berdoa di Oponara bukan? Oh iya, dari mana bos tahu? Aku kenal kau. Nah, lalu Yesus bilang begini, saudara. Ikutlah aku, maka engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik kepada manusia. Perhatikan, Yohanes 1:51. Ikutlah aku, maka engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik kepada manusia. Ayo, kalau dengar kalimat itu ingat siapa? Kalau dengar kalimatnya Tuhan Yesus, ikutlah aku, maka engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik kepada manusia. Artinya apa? Kalau kau ikut aku, maka engkau akan melihat mimpi Yakub menjadi kenyataan, saudara. Kalau kau ikut aku, kalau Yakub hanya memimpikan langit dan bumi bertemu karena cinta, ya, ada seorang pendeta dari Cina namanya Chuan Sheng Song. Dia bilang begini dalam bukunya, langit dan bumi tidak mungkin ketemu, tapi cinta bisa memungkinkannya. Cinta bisa membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah yang dimimpikan oleh Yakub. Langit dan bumi tidak mungkin ketemu, tapi mimpi Yakub, langit dan bumi ketemu, ada tangga. Ada tangga yang menghubungkannya dan malaikat turun naik di situ. Bahkan Allah sendiri datang kepada Yakub dan mengatakan, jangan takut. Bayangkan saudara, ikutlah aku, maka engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik kepada manusia. Jadi seluruh kehidupan Yesus itu, saudara-saudara, yang mulai kita rayakan hari ini, yaitu Advent pertama,
dalam rangka mewujudkan mimpi Yakub itu, yaitu bahwa karena cinta maka langit dan bumi bisa ketemu. Nah, ini menarik. Karena saya bilang dalam ceramah saya yang dikutip oleh Pendeta Martin, 5 kali Toraja ini mau ditaklukkan oleh Islam dengan kekuatan senjata, tetapi selalu gagal. Mengapakah begitu sulit diislamkan, tetapi begitu gampang dikristenkan Toraja ini? Dan itu kalau kita baca sejarah, menarik kan? Pada tahun 1683, kita tahu 1683 itu ketika orang Toraja mau diislamkan oleh Arum Palaka, yang orang Toraja menyebutnya itu Untulak Buntun Nabone. Ini anak-anak muda ini harus tahu itu. Dengan kekuatan senjata Arum Palaka yang sudah berhasil menaklukkan Sultan Hasanuddin, menaklukkan Lu, datang di Toraja menaklukkan Toraja, tetapi dilawan oleh orang Toraja, dipimpin oleh seorang ibu yang sudah buta, namanya Indo Garanta dari Sangalla itu. Buta dan lumpuh, memimpin perang gerilya menghadapi Arum Palaka itu. Dan suatu hari ini terjadi di Paris, 1683, ada seorang pastor namanya Gervaise, mengajar di sebuah sekolah Yesuit. Lalu di sekolah Yesuit itu ada 2 orang Makassar bangsawan yang sekolah di situ, namanya Deng Tulodo sama Deng Masese namanya. Ditanya, dari mana kamu? Dia bilang dari Makassar. Lalu dia tanya, oh, Makassar sudah dikristenkan 1542 Antoni de Paiva, tapi mereka tidak mau menjadi Kristen. Ada apa sehingga orang Bugis Makassar itu sulit sekali Kristen? Padahal 4 raja sudah dibaptis, tapi mereka toh tidak menjadi Kristen. Menurutmu kenapa? Panjang kalau saya mencerita itu. Tapi kalimat terakhirnya bilang begini, tapi di Sulawesi itu, yang sekarang kita kenal Sulawesi Selatan itu, ada sebuah suku yang justru mungkin suku ini yang sedang menantikan Kristus. Mengapa? Karena sudah mereka tidak mau masuk Islam. Tetapi yang menarik dia bilang, dan di Toraja itu katanya, si Deng Tulodo ini, ada kisah yang mirip dengan kisah dalam Alkitab, yaitu Eran di langit, di Rura. Ada kisah tentang tangga yang naik ke langit dan malaikat turun naik kepada manusia dalam tradisi Perjanjian Lama itu. Eran di langit. Dosa menurut mereka di sana adalah ketika tangga itu diruntuhkan oleh Tuhan karena manusia melakukan dosa, yaitu perkawinan incest. Jadi jangan-jangan mereka ini sedang menunggu eran di langit yang baru. Dan betul saudara, apa yang dikatakan oleh Deng Tulodo sama Deng Masese menjadi kenyataan 200 tahun kemudian. Dengan mudahnya orang Toraja menjadi Kristen. Ketika hal ini saya ceritakan kepada Pak Simatupang almarhum, dia mendengarkan dengan mata terbelalak. Dia bilang begini, oh kalau begitu Tuhan Yesus simpan Toraja untuk dia ya. Dia bilang begitu ya, katanya. Berarti Tuhan Yesus simpan Toraja untuk dia ya. Nah ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus,
yang digambarkan dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara, bahwa Allah itu seperti khotbah minggu lalu selalu menyatu dalam dirinya kasih dan adil itu. Dia adil karena itu yang bersalah harus dihukum. Umat Israel jatuh ke dalam dosa, karena itu dihukum, tetapi dia selalu mengatakan, tapi tidak. Suatu waktu kalian akan kembali ke Yerusalem. Sewaktu-waktu kalian akan kembali ke Sion. Itu pengharapan yang selalu dibangun kepada mereka. Dan sampai sekarang, kalau Anda mengunjungi Yerusalem, Anda pergi ke tembok ratapan, Anda akan mendengar orang Yahudi berdoa tentang pengharapan itu. Sudah berapa kali orang Yahudi dibuang, tapi mereka selalu punya pengharapan tentang Sion, tentang Yerusalem itu. Nah, tentu yang saya maksudkan dengan kisah ini, saudara-saudara, adalah kalau kita membaca Alkitab tentang Yerusalem, tentang Yakub, maka yang kita harus tangkap adalah makna rohaninya. Ya. Ini menarik sekali karena 20 tahun belakangan ini, kalau bulan Desember tiba, Yakub pulang di Toraja. Dan kita semua yang tinggal di Toraja adalah Esau. Ada Mika Yakub di sini, perantau. Ya. Kami yang tinggal di Toraja kodong Esau. Menunggu Yakub yang pergi merantau. Diberkati oleh Tuhan. Dan memang Tuhan bilang, pergilah kemanapun engkau pergi, aku akan memberkati engkau. Diberkati enggak? Diberkati, saudara. Kalau Tuhan berjanji itu jadi itu barang. Apalagi Yakub bilang begini, kalau engkau berjanji memberkati aku kemanapun aku pergi, maka mulai sekarang setiap yang kuperoleh akan kupersembahkan 1/10. Disitulah awal perpuluhan dalam cerita Alkitab itu. Persembahan perpuluhan itu sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan itu. Dan dia pergi. Keberkatan enggak? Keberkatan. Anda bayangkan, pergi dengan tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, pulang dengan apa? Istri 4, anak 12, hamba sahaja banyak, hartanya banyak. Apa yang tidak dimiliki? Semua yang dicari manusia menurut hemat saya, saudara, dia punya. Biasanya kan orang bilang manusia itu ambisinya mencari 3T. Toh, 3T, mitan itu 3T. Harta, tahta, wanita. Jadi itu harta, tahta, wanita. Oh, mau manda tuh lihat bayi apa betul? Ya. Dia punya semuanya itu, saudara. Tapi saya mau tanya kepada kita. Mudah-mudahan sudah ada Yakub nih, atau yang sedang mengikuti lewat live streaming. Itu banyak Yakub yang lagi ikuti sekarang ini. Ya. Apakah Yakub berbahagia dengan semua yang dia punya itu? Bahagia enggak? Dia tidak bahagia, saudara. Dia punya semuanya, tapi dia tidak bahagia. Saya jadi ingat yang sedang lagi viral di Facebook itu, yang orang negro itu. Kau bisa membeli tempat tidur, tapi kau tidak bisa membeli tidur. Tuh. With money you can buy bed but not sleep. Tuh. Banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dia punya semua, tapi dia tidak bahagia. Mengapa? Ada apa sebenarnya? Dia tidak bahagia. Karena itu dia memutuskan untuk pulang kampung. Pulang kampung, saudara. Kenapa? Ada masalah pada masa lalunya yang belum beres. Dia menipu ayahnya, dia menipu kakaknya. Dan itu atas perintah mamanya. Toh?
Tapi satu hal saudara-saudara yang harus Bapak Ibu tangkap. Karakter seorang Yakub. Karakter seorang Yakub adalah dia merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu ketika berkat itu sudah menjadi milik Esau, dia bilang, "Soso mo, lama apa mo? Tak mau berkatku." Mengadu pada mama, "Mama, bagaimana mi?" "Ah, begini, pokoknya pakai segala cara untuk merebut berkat itu." Jadilah itu toh, jadilah. Masuk itu barang. Tapi kemudian dia pergi, ini yang menarik saudara-saudara. Karena pada waktu itu dia menganggap Yahweh itu hanya Allah kampungnya. Jadi ketika dia tiba di perbatasan, sudah keluar dari kampungnya, kena kita toraya lo main rekang, sudah menyeberang di jembatan itu, dia merasa Tuhan itu sudah tidak ada. Karena setiap kampung punya Tuhan sendiri. Jadi dia merasa Tuhannya itu sudah tidak ada. Karena itu dia takut. Lalu dia tidur karena capek, mimpilah itu. Nah, mimpi itu yang menjadi sangat penting dalam kisah-kisah kalau kita bicara tentang Yakub. Lalu dia pergi. Kemudian dia pulang, saudara. Ya, tapi kata-kata itu, Kejadian 28 ayat 16 penting. Ternyata Tuhan ada di sini, tapi aku tidak menyadarinya. Setelah itu saudara dia pulang. Kenapa? Karena masa lalu. Dia harus pulang selama hubungannya dengan saudaranya tidak bagus, selama hubungannya dengan bapaknya tidak bagus, selama ada dosa yang dibiarkan itu, maka yang dia tidak miliki adalah kebahagiaan. Makanya dia pulang. Panjang kisah tentang dia pulang, tapi apa yang terjadi ketika dia tiba di perbatasan? Dia takut. Karena pikirannya tentang Esau masih seperti itu. Kita tahu sejarahnya. Waktu dia lihat Esau dengan 400 orang pasukannya, maka takut lagi dia. Lalu dia susun. Pertama dia kirim dulu harta untuk melunakkan hati Esau. Tapi dia tetap takut. Dia bikin lagi urutan-urutan. Urutan pertama harta. Barisan kedua apa? Hamba sahaya. Barisan ketiga istri-istri. Barisan keempat anak-anak. Dia sendiri paling belakang. Bapak Ibu tahu maksudnya? Itu strategi. Kalau hatinya belum lunak dengan harta, masih ada yang berikut. Hamba sahaja. Kalau tidak ada, belum lunak, masih ada istri-istri. Ale beneku ke paralui. Yang penting kita bisa baikan. Kalau belum lagi masih ada. Dan kalau dia belum puas lagi, dia kan paling belakang, masih bisa lari toh. Tapi walaupun semua strateginya itu dia lakukan, saudara-saudara, tetapi dia tidak tenang. Karena itu dia menyeberang malam itu. Dia berdoa, saudara, di sungai Yabok itu. Dia bilang begini, "Tuhan, dulu kau sudah berjanji bukan? Akan memberkati aku kemanapun aku pergi. Terima kasih. Tapi sekarang aku butuh berkat khusus untuk menghadapi saudaraku. Aku takut Tuhan." Dia di sungai. Dia menunggu Tuhan datang seperti kisah di Tanah Luz itu. Dia menunggu dari depan. Dia lihat ke depan, tidak ada Tuhan. Tuhan yang dia tunggu dari depan muncul dari belakang. Artinya apa? Masalahmu bukan di depan, masalahmu di belakang. Masa lalumu. Ingat masa lalumu. Itulah yang menghantui kau. Tuntaskan itu. Kita tahu sejarahnya kan. Dia bergumul dengan malaikat itu yang adalah Tuhan sendiri. Kemudian waktu sudah selesai, malaikat itu bilang, "Lepaskanlah aku." Nah, kami itu Yakub keluar lagi. "Aku tidak akan melepaskanmu pergi kalau kau tidak memberkati aku." Lalu sejak itu, mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, artinya pejuang Allah. Bayangkan, penipu menjadi pejuang Allah. Yakub artinya licik. Sekarang menjadi
Israel, pejuang Allah. Dan apa yang terjadi? Dia pergi menghadap kakaknya, tidak takut lagi. Dan memang apa yang dia lihat di wajah kakaknya mengagetkan, saudara. Ternyata yang dia bayangkan tentang kakaknya sudah berubah. Kakaknya mencerminkan sesuatu yang mencerminkan apa yang menjadi tema kita hari ini. Apa itu, saudara? Ada cahaya yang dia tidak percaya bahwa Esau begitu. Dia lihat dan dia melihat cahaya itu. Lalu Yakub bilang apa? Kakakku, kau sudah lain sekali. Apa? Wajahmu itu loh. Melihat wajahmu bagiku serasa melihat wajah Allah. Kejadian 33 ayat 10. Melihat wajahmu bagiku serasa melihat wajah Allah. Advent pertama ini, saudara, Bapak Ibu melihat wajah saudara-saudara serasa melihat wajah Allah. Amin. Ada yang datang tadi di teman-teman majelis gereja, barusan ketemu saya. Wih Pak Pendeta, barusan ketemu, sudah lama sekali. Melihat wajah saudara-saudara serasa melihat wajah Allah. Amin. Nah, kalau amin, sekarang lihat kiri kanan, buka belakang, bilang, melihat wajahmu serasa melihat wajah Allah. Ayo. Ya. Bulan Desember ini, para Yakub akan datang. Datang membawa berkat dan bilang sama kita, melihat wajahmu serasa melihat wajah Allah. Mudah-mudahan Yakub yang ikut khotbah ini datang begitu. Jangan pulang bilang umat talitakku. Ya. Tetapi datang membawa berkat dan kita mengalami kehidupan di Yerusalem yang digambarkan dalam pembacaan kita tadi, baik oleh Mazmur maupun Yesaya itu. Sion, Yerusalem. Sion itu ada di tengah-tengah kota Yerusalem. Bagaimana supaya Sion Yerusalem itu ada di Toraja, seperti Eran di Langi ada di Toraja, dan ada dua cerita itu di dalam Alkitab. Ya. Supaya Desember ini tidak apa-apa macet ada di mana-mana, tapi syukuri saja karena Yakub lagi pulang. Bikin ibadah khusus untuk Yakub, supaya kita mengalami Yerusalem itu, kita mengalami Sion itu, kita mengalami makna rohani dari Yakub itu dalam kehidupan kita setiap bulan Desember itu. Itu menjadi ciri Toraja, apalagi sejak dicanangkan namanya Lovely Desember itu, supaya Toraja ini betul-betul memancarkan sesuatu, memancarkan Yerusalem, memancarkan Sion di bulan Desember itu. Hindarilah seperti dikatakan dalam bacaan kita tadi, cara hidup yang malam. Ya, tetapi lakukan sesuatu yang memancarkan Kristus itu sebagai eran di langit yang sejati itu. Ya. Saya betul-betul terharu dengan kisah-kisah seperti itu karena orang Yahudi itu selalu matanya ke Sion. Di mana-mana mereka Sion, Yerusalem. Bukankah orang Toraja juga begitu? Ada orang bilang begini, waktu didirikan itu tongkonan di Manokwari. Orang Toraja ngomong begitu, wah ini melanggar yang falsafah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya bilang orang Toraja tidak begitu. Itu falsafah hidup orang pantai. Orang pantai itu karena pantai jadi pikirannya selalu keluar ke tempat yang jauh. Tapi orang Toraja itu masyarakat lembah, pikirannya ke sentrum. Jadi kemanapun dia pergi pikirannya sentrum. Kapan sepulang Toraja ke sentrum? Karena itulah maka
Sion bagi orang Toraja adalah tongkonannya. Yang itu kemangrara tongkonan ki saya ki isi ba apa? Letuan. Letuan itu dari kata leto. Sangat leto itu bano Toraja di ba. Betonana sangat leto torjo tongkonan. Di pasitamu ke mangrara ki. Letuan. Jadi pengkilale ke letuan ko minang sang tangar itu tak ena misa banua sangat leto. Karena kita percaya sang leto diri kita ada di tongkonan itu. Sang leto diri kita ada di Toraja ini. Esau yang ada di sini itu adalah sang letomu. Hai Yakub yang akan pulang Desember ini. Jadi sang leto rampo Yakub, sang leto toroinde. Maka kita akan mengalami persekutuan Yerusalem baru, Sion selama bulan Desember itu. Nanti Januari pergi lagi. Unosok raka sangat pulau. Jemaat adakan ibadah khusus itu. Pengutusan Yakub untuk pergi. Nanti kalau Desember sambut, mana persembahanmu? Nah begitu. Apalagi itu temo nomor rekening saja dikirim. Bersyukur kau Yakub, perpuluhanmu untuk jemaat di sini. Karena di sini engkau didoakan terus menerus. Selamat tahun baru, kalender gereja Kristen. Selamat menjalani Advent. Kedatangan, Advent itu artinya kedatangan, dan puncaknya nanti kita akan merayakan Natal, dan pelbagai acara Yakub kita akan jalani ke depan, dan jalanilah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin, saudara-saudara. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita merenungkan diri kita sebagai orang Kristen dan sebagai orang Toraja. Hari ini kita memasuki tahun baru, kalender Kristen kita. Di mana Kristus yang adalah Allah sendiri menjadi eran, menjadi jalan. Dia turun seperti dia turun kepada Yakub untuk tidak membiarkan Yakub dalam keberdosaannya, tetapi merangkulnya dan merengkuhnya karena kasihnya kepada kita semua. Dia juga merangkul dan merengkuh Esau, sehingga Esau mampu memantulkan sinar ilahi. Kiranya di bulan Desember ini, Toraja ini akan memantulkan terang Kristus di dalam perjumpaan-perjumpaan dan sukacita. Dalam penghayatan itu mari kita ucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada makan kami secukup, dan ampunilah kami seperti kami juga ampun bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama meresponnya dengan berdiri, lalu dengan semua orang percaya di berbagai tempat, situasi, waktu, kita semua satu dalam iman, dan kita nyatakan itu dalam pengakuan iman dengan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak haram, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sesungguhnya Yesus yang layak benar. Silakan duduk, dan PKB akan melanjutkannya dengan lagu marsnya dan himnenya. PKB ini persekutuan kaum bapa. Paralu di Pokara sampai dia motonokua persekutuan kurang banyak. Sudah kian banyak.
Yama de terekan yato tu nakataku arum palak atau pisa sola kahar musakkar. Karena ngade buluna ke Malasi itu torai na mali malai. Mutai pana ditembak. Terima kasih kepada paduan suara kaum Bapa, Tuhan dimuliakan. Kita akan membawa persembahan kita yang sudah kita siapkan dari rumah. Kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 122 ayatnya yang keempat. Kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai peraturan bagi Israel. Aku bersyukur.
Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Persembahanku yang kuberikan padamu, semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Karena syukur aku berikan sebagai anak Tuhan, berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Mari pemahaku tuku sorong mati kuat, inopak lagu sarungmu, ya Allah o Yesus. Ya mote tuku sorongan, susi bisa anakwi, pasake mika Tuhanku, solake penyembahku. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Syukur sumanga uang pondotongan penangku, laborai na usorongan pemalaku mati kuat. Tuan-tuan ambi tarimai kumingku pamengangku, ya tekur resumangaku belanda mama semi.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, kita memiliki semua warta jemaat. Ada doa sukacita, ada doa syukur, tapi juga ada doa-doa yang sifatnya permohonan saudara-saudara kita yang sakit, baik dirawat di rumah-rumah mereka maupun di rumah sakit, baik yang ada di Toraja ini maupun yang ada di tempat lain. Salah satu pesan yang disampaikan oleh kawan saya sebelum dia pulang ke Jakarta, dia bilang, mudah-mudahan Toraja tidak seperti orang Kristen Mesir, tetapi menjadi orang Kristen yang betul-betul punya nilai dan harga di Sulawesi Selatan ini. Karena dia melihat orang Toraja itu seperti orang Kristen di Mesir di konteks Sulawesi Selatan. Dan kita bukanlah pemulung seperti orang Kristen di Mesir itu. Tentu ini sebuah harapan bagi kita orang Toraja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehidupan, tapi kami bersyukur secara khusus karena Engkau tidak hanya memberikan kepada kami kehidupan lewat kelahiran, pergumulan, tetapi juga Engkau menganugerahkan kepada kami iman, pengharapan, dan kasih di dalam Yesus Kristus, Sang tangga kehidupan kami. Yang pada hari ini kami mulai untuk merenungkan bagaimana mimpi Yakub itu diwujudkan di dalam dirinya. Karena kasih-Nya, Allah rela menjadi manusia, meninggalkan kemuliaan-Nya, datang kepada manusia untuk merangkul dan merengkuhnya dari ketakutan, dari kuasa dosa. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk menjadi kekuatan kami menghadapi berbagai macam tantangan dan tentangan kehidupan, baik dari dalam diri kami sendiri maupun yang datang dari luar. Terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk memperjuangkan diri kami menjadi orang-orang Kristen yang bermartabat di Sulawesi Selatan ini, bahkan di Indonesia ini. Kami boleh menjadi penyintas dengan segala pergumulan yang datang silih berganti menerpah kehidupan kami sebagai orang Toraja. Kiranya di bulan Desember ini, ketika saudara-saudara kami banyak yang pulang sebagai Yakub, kami mengenang Allah Yakub itu, Allah Israel itu, yang menyatakan diri kepada kami di dalam Yesus Kristus, yang pernah bersabda, ikutlah aku, maka engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik kepada manusia. Berkati diri kami masing-masing dengan tanggung jawab masing-masing pula.
Berkati keluarga kami masing-masing dengan tanggung jawabnya. Berkati jemaat di mana kami berada. Berkati masyarakat di mana kami berada. Berkati gereja Toraja sebagai gereja yang Tuhan ciptakan di Toraja ini untuk menjadi pemelihara bagi kehidupan rohani kami, sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai tangga kehidupan kami, sebagai eran di langit kami yang sejati. Tapi dia bukan hanya tangga, dia bukan hanya jalan, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah Alfa dan Omega sekaligus jalan. Bapa, kami menghadapi minggu yang baru. Mampukan kami menjalaninya dalam satu kesadaran bahwa dimanapun kami berada, kami mengalami seperti Yakub dan bersaksi, ternyata Tuhan ada di sini, tapi kami sering tidak menyadarinya. Sehingga ketika kami mampu hidup seperti itu, kami akan mencerminkan terang Kristus. Dan setiap orang yang berjumpa dengan kami akan berkata, melihat wajahmu serasa melihat wajah Allah. Ada syukur, ada sukacita untuk banyak anggota jemaat sepanjang minggu ini yang berulang tahun, yang keberkatan untuk hal-hal yang khusus. Sempurnakan sukacita mereka. Tapi juga yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, ada 2 orang yang tidak sempat tercatat dalam warta jemaat yang baru hari ini masuk rumah sakit, yakni Nenek Claudia atau Ibu Marta Bendon yang baru pagi ini masuk rumah sakit Elim. Juga kekasih kami Bapak Erwin Papayungan di Makassar. Mungkin ada yang lain, keluarga kami. Kami serahkan kepadamu saudara-saudara kami yang sakit, dalam keyakinan pada firman-Mu yang mengatakan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Salurkanlah kesembuhan lewat tangan-tangan yang merawat mereka. Kami selalu teringat orang tua kami yang tidak mampu lagi ke gereja karena faktor usia. Engkau tahu kehidupan mereka. Engkau tahu kelemahan fisik mereka. Engkau tahu ketakutan-ketakutan mereka. Hadirlah bagi mereka dan bersabda, jangan takut. Karena Engkau mengasihi mereka semua. Berkati jemaat-Mu di sini. Majelis gereja sebagai alat-Mu. Pengurus OIG. Dan seluruh warga jemaat. Kiranya jemaat ini adalah jemaat yang senantiasa mencerminkan Kristus dari dalam kehidupan mereka kepada setiap orang yang berjumpa dengan mereka. Kami tak lupa berdoa untuk Kongres GMKI yang sedang berlangsung di Tanah Toraja. Kiranya dengan kongres ini akan menjadi cahaya tersendiri Tanah Toraja ini kepada banyak orang yang datang, bahkan kepada tetangga yang ada di sekitar kami. Kami tak lupa berdoa
untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara ini merdeka, dan kami yakini sebagaimana dikatakan oleh para pendiri bangsa ini, bahwa bangsa ini merdeka bukan karena hasil perjuangan kami saja, para pahlawan kami, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas anugerah Tuhan bangsa ini merdeka. Karena itu kiranya kami mampu mempertanggungjawabkan kemerdekaan ini. Karena itu kami doakan pemerintah kami untuk mampu mempertanggungjawabkan kemerdekaan bangsa ini dengan mengelolanya secara bertanggung jawab, supaya bangsa ini tetap utuh, satu. Akhirnya Tuhan, kami mau berdoa secara pribadi-pribadi sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai nenek, sebagai anak-anak, juga dalam posisi kami sebagai apa saja di dalam masyarakat, bangsa dan negara, terutama di dalam gereja Tuhan. Bapa, sebagai orang tua, kami semua berdoa secara khusus untuk anak-anak kami yang sedang berjuang dalam studi, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh. Tuhan, kami doakan mereka, kiranya mereka berjalan di jalan-Mu, karena Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdiri. Kita akan pergi melanjutkan perjalanan hidup kita selanjutnya. Dan Tuhan menginginkan kita semua yang sudah mengalami persekutuan dengan Tuhan, seperti Yakub mengalami kehadiran Tuhan, maka kita diutus untuk pergi mencerminkan Tuhan yang kita alami itu, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita akan berkata, melihat wajah-Mu, serasa melihat wajah Allah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian, pergilah jalani hari-hari anugerah Tuhan, pantulkanlah, pancarkanlah terang Kristus dalam kata dan perbuatanmu, agar seluruh dunia melihat wajah Kristus melalui kehidupanmu sehari-hari dan memuliakan Allah. Kami siap memantulkan terang-Mu ya Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tetap berdiri sebagai nyanyian syukur, kita melakukan Yesus terang-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu.